Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu seorang fisikawan terkemuka yang kita tentu saja sudah tidak asing lagi namanya, Stephen Hawking, yang sekarang sudah meninggal, itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang benar-benar menjengkelkan para filosof ketika dia mengatakan dalam sebuah bukunya bahwa filsafat telah mati, bahwa filsafat sudah tidak lagi dibutuhkan di dunia modern karena dia sudah terlalu ketinggalan zaman. Maksudnya, spekulasi-spekulasi rasional yang digunakan oleh para filosof untuk menjelaskan dunia itu sudah harus ditinggalkan karena sekarang kita memiliki studi empiris. Begitu. Nah, ya, sebenarnya pernyataan ini memang dalam beberapa sudut pandang ini bermasalah. Dalam beberapa sudut pandang ini cacat nalar. Misalkan ketika Hawking memisahkan antara filsafat dengan sains secara biner, itu kan sebenarnya benar dan salahnya itu adalah produk dari filsafat. Kemudian studi empiris yang dikembangkan oleh para saintis itu juga kan sebenarnya hasil dari studi filsafat. Jadi ini sebenarnya adalah pembahasan filsafat semuanya gitu kan. Tapi dalam perspektif yang lain kita memang harus mengakui bahwa filsafat itu memang sudah tidak berguna lagi, sudah tidak relevan lagi. Dulu orang-orang berpikir tentang kenapa langit begini, kenapa kehidupan begitu, apa yang menjadi awal mula kehidupan dan sebagainya, dan kemudian dijelaskan secara rasional, itu kan sebenarnya sudah tidak lagi relevan karena sekarang kita sudah memiliki metodologi empiris dengan berbagai teknologi yang bisa menjelaskan secara lebih baik lagi dan lebih akurat tentu saja jawabannya gitu ya. Nah, jadi sampai sejauh manakah rasio itu bisa kita percaya kalau misalkan studi empiris sudah ada, begitulah dan seterusnya. Tapi sekarang ada tambahan lagi bahwa ternyata bahwa pembuktian-pembuktian empiris pun belum tentu untuk bisa menjelaskan hakikat dunia ini. Sekarang ada sesuatu yang justru mungkin membuat sains diambang kepunahan, diambang kiamat, yaitu apa? Ternyata mekanisme yang terjadi di dunia bahkan tidak logis. Apa yang menurut kita logis itu tidak pernah terjadi di dunia, dan apa yang terjadi di dunia sampai sekarang tidak bisa kita pahami secara logika sains maupun logika filsafat. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas karena Barai akan benar-benar tercengang dengan apa yang akan disampaikan. Simak videonya, yuk kita mulai. Apakah nalar manusia bisa dipertanggungjawabkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar alam semesta? Apakah nalar manusia itu benar-benar bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk bisa menakar mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk? Ya, kemarin lalu itu saya benar-benar tercengang dan menepuk jidat kucing saya ketika ada orang yang berusaha mengkritik saya, jadi marah-marah luar biasa di situnya. Kemudian klaim yang paling menjadi tagline-nya itu adalah bahwa Guru Gembul tuh kelihatannya pinter banget, kelihatannya menguasai segala sesuatu, padahal semuanya plagiat. Dia bilang seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan plagiat? Dia cantumkan buktinya bahwa saya mengutip sebuah referensi. Jadi kan kalau saya bikin video itu, saya mencantumkan 10 sampai 30 sumber di dalam satu video itu, biasanya seperti itu. Nah, sumber-sumber itu dia katakan bahwa saya itu plagiat. Ya tentu saja itu bukan plagiat, Baraya, kan itu sebenarnya adalah tuntutan ilmiah bahwa setiap saya mau mengungkapkan sesuatu di mana saya tidak memiliki otoritas di situ, atau di mana saya harus memiliki pijakan di bidang itu, maka saya harus mencantumkan referensinya, kan begitu seharusnya. Tapi itu disebutnya sebagai plagiat, kan. Aduh, saya bingung ini gimana ceritanya nalar orang seperti ini. Mana dia marah-marah luar biasa di video itu karena dia membela orang yang suka marah-marah. Gurunya kan suka marah-marah, dia belain dengan cara yang marah-marah. Dan kemudian dia jelaskan bahwa saya itu plagiat ketika saya harus mencantumkan referensi di video saya. Ya, tapi dalam konteks itu maka kita mengetahui bahwa nalar itu tidak selamanya bisa kita gunakan karena nalar itu seringkali salah gitu. Dan bagaimana caranya agar nalar yang sering salah itu kita gunakan sebagai referensi, ini kan akan menjebak dan membingungkan. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian menggerakkan orang-orang sepanjang sejarah, para ahli fikir itu untuk menciptakan ilmu yang namanya ilmu logika. Gimana caranya agar kita bernalar tapi nalarnya nggak salah gitu. Bagaimana metodologi berpikir, bagaimana depan, belakang, dan sebagainya, sampai dibuatlah misalkan semacam ya daftar 200 kesalahan berpikir gitu, atau 200 logical fallacy dan sebagainya gitu ya. Nah, biar apa? Biar orang itu bernalar secara efektif dan secara baik gitu. Tapi pertanyaan lanjutannya kemudian, bahkan seandainya kita sudah tidak lagi terjebak pada cacat logika, seandainya kita sudah benar-benar lurus dalam berlogika, bisakah logika kita itu dipertanggungjawabkan? Atau bisakah logika itu dipercaya untuk bisa mengatasi pertanyaan-pertanyaan? Nah, pertanyaan ini muncul juga bukan hanya sekarang-sekarang, tapi sejak awal. Di zaman Yunani kuno misalkan ada
Piero Ellis yang kemudian memperkenalkan yang namanya skeptisisme gitu. Jadi skeptisisme itu menjadi salah satu sekolah besar di dunia filsafat Yunani. Jadi ceritanya gini, petanya itu begini Baraya. Di Yunani kuno itu ada 3 sekolah filsafat yang sangat terkenal. Yang pertama itu adalah Stoik yang biasa disampaikan oleh Pak Ferry Irwandi. Jadi Stoik itu gagasan intinya itu adalah bahwa kalian itu jangan berpikir terlalu lebay. Pikirkanlah apa yang paling mungkin bisa digagas, pikirkan apa yang paling mungkin terjangkau, jangan menapaki tangga yang tidak mungkin dicapai. Yang paling penting fokus pada apa yang bisa, biar kita itu benar-benar paham dan biar kita itu benar-benar bahagia gitu. Jadi apa yang tidak bisa kita jangkau, yang nggak usah dijangkau, biar biasa-biasa aja, nanti orang lain aja yang menjangkaunya kalau dia mau. Begitulah gagasan dari Stoa itu. Nah, gagasan dari sekolah Stoa ini kemudian dibantah oleh gagasan dari sekolah Epikureisme. Epikureisme itu mengatakan bahwa sumber dari kebenaran itu adalah ketika kita bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita itu dengan ilmu pengetahuan. Maka semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, semakin banyak masalah-masalah yang bisa dipecahkan. Semakin banyak masalah-masalah yang dipecahkan, maka semakin baik kehidupan kita. Dan semakin baik kehidupan kita, maka semakin benar apa yang kita pikirkan. Begitulah kurang lebih, itu adalah dari filsafat Epikureisme. Nah, filsafat Epikureisme ini juga dibantah oleh sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu yang skeptisis ini. Nah, skeptisis ini mengatakan bahwa emang kalau ilmu pengetahuan dijangkau itu benar-benar akan membantu kita untuk mencapai kebahagiaan. Cuman masalahnya sampai sejauh mana kebenaran itu bisa ditakar. Kalau misalkan kita mengetahui segala sesuatu, apakah pengetahuan itu terbukti itu benar gitu. Jadi kita misalkan mengetahui bahwa matahari itu bulat. Dari mana kita mengetahui bahwa matahari itu bulat? Oh, itu kan bulatnya seperti itu. Emang kalau gini itu dikasih nama bulat, kenapa kita nggak menyebut itu adalah trapesium misalkan yang seperti itu? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan skeptisis dari awal sampai akhir itu dipertanyakan, dan apakah dia bisa mengantarkan kebahagiaan dan lain sebagainya itu kan dipertanyakan. Nah, ini sekolah-sekolah ini kemudian sempat redup di Eropa, tapi kemudian muncul lagi di zaman Renaissance. Nah, pertanyaan skeptis ini pula lah yang menjadi salah satu bahan bakar untuk memunculkan gagasan-gagasan baru. Makanya kalau misalkan kita mengetahui filosof modern pertama, misalkan katakanlah ya, misalkan Hobbes gitu atau Descartes atau yang semacam itu kan memberikan jawaban itu terlalu defensif untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalangan skeptisis ini gitu. Jadi ketika Descartes mengeluarkan slogannya yang sangat terkenal, aku berpikir maka aku ada, itu kan mulai dari pertanyaan, apa buktinya bahwa kamu bisa ada gitu. Nah, si Descartes itu kan bingung. Ini tembok atau bukan? Dia tidak bisa menjawab. Ini rumput atau bukan? Dia tidak bisa menjawab. Itu pesawat atau bukan? Dia tidak bisa menjawab. Satu-satunya hal yang bisa dia jawab adalah setidaknya ketika saya memikirkan hal itu semua, itu membuktikan bahwa saya ada. Lah kan saya sedang berpikir ini, maka saya ada. Tetapi apakah keberadaan itu nyata? Nah, itu urusan yang lain lagi. Maksud saya adalah skeptisis itu pada akhirnya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar kuat pada para filosof generasi berikutnya. Jadi kalau misalkan ada Hegel yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang nyata itu adalah rasional dan segala sesuatu yang rasional itu adalah nyata dan sebagainya, itu juga sebenarnya adalah kegelisahan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kaum skeptis itu. Maka sampai sebatas ini pada akhirnya kita benar-benar diajak pada sebuah pertanyaan besar, apakah logika kita, nalar kita itu benar-benar bisa digunakan untuk memberi pengetahuan tentang benar dan salah gitu, atau menjadi takaran tentang benar dan salah gitu. Ini para filosof pun sebenarnya dalam hal ini saya yakin juga ragu gitu. Tapi marilah kita kembali ke pertanyaan Hawking yang tadi itu, bahwa filsafat sudah tidak lagi relevan untuk kehidupan sehari-hari saat ini karena semua penjelasannya sudah dijelaskan secara sains. Saya sampaikan beberapa hal yang cukup membingungkan, dan ini menjadi pertentangan yang hebat antara sains dengan filosof, yang kemudian ini menjadi awal mula dari pikirannya Hawking. Kita mulai begini Baraya. Kalau Baraya nembak cewek, maka kemungkinannya ada banyak sekali. Ada ratusan, mungkin ribuan, atau tidak terbatas kemungkinan. Dibagi menjadi kemungkinan-kemungkinan yang lebih kecil. Misalkan, kemungkinan yang pertama Baraya diterima, kemungkinan yang kedua Baraya digantung, kemungkinan yang ketiga Baraya ditolak. Begitu kan, kalau Baraya nembak cewek gitu. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan itu pecah jadi lebih banyak kemungkinan-kemungkinan. Misalkan ketika Baraya diterima, maka kemungkinannya Baraya diterima karena dimanfaatkan, atau Baraya diterima karena tulus, atau Baraya diterima karena sebenarnya nggak ada cowok lain yang nembak si cewek itu, dan si cewek itu sedang kesepian, atau kemungkinan yang lain banyak sekali. Ketika Baraya digantung pun,
itu kemungkinannya lebih banyak lagi. Misalkan, kenapa Baraya digantung? Kemungkinan yang satu adalah karena si cewek itu sebenarnya sedang menunggu cowok yang lain, atau karena si cewek itu sebenarnya tidak mau menyakiti hati Baraya, dan sebagainya gitu ya. Kemungkinannya juga banyak. Dan termasuk juga kenapa Baraya ditolak, kan kemungkinannya juga banyak. Kenapa Baraya ditolak? Mungkin karena jelek, mungkin karena pesek, mungkin karena belek, mungkin karena bau ketek, mungkin karena apa, banyak sekali kemungkinannya. Nah, dari satu pernyataan kemudian menghasilkan banyak sekali kemungkinan, itu secara logika, ini garis bawahi ya, secara logika cuman satu kemungkinan yang mewujud jadi kenyataan. Begitu kan ya? Jadi misalkan ketika Baraya nembak cewek, maka hasilnya pasti, misal ya, Baraya diterima dengan tulus ikhlas, misalkan begitu. Tetapi dalam dunia sains tidak seperti itu. Dalam dunia sains seluruh kemungkinan itu terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi Baraya ditolak iya, Baraya digantung iya, Baraya diterima iya, dengan berbagai variannya itu iya dan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Itulah yang namanya superposisi. Jadi dalam hal ini logika manusia itu tidak bisa menjelaskan tentang realitas alam. Realitas alam itu adalah superposisi. Realitasnya ini nyatanya ya. Realitasnya adalah ketika Baraya nembak cewek, Baraya mendapatkan seluruh kemungkinan itu menjadi nyata, menjadi realitas. Masalah satu-satunya adalah pengamatan. Bingung nggak seperti itu? Sudah dijelaskan di banyak episode saya. Atau misalkan pernyataan yang lain. Pernyataannya adalah, kalau Baraya naik ke sebuah gedung 4 lantai, di sana tidak ada lift, maka Baraya harus naik ke lantai 1, kemudian lantai 2, kemudian lantai 3, kemudian lantai 4. Nah, itu adalah logikanya. Tetapi logika itu salah. Kalau dalam realitasnya, Baraya bisa naik dalam lantai 1 dan kemudian sampai di lantai 4 tanpa harus menjejakkan kaki di lantai 2 dan lantai 3. Dan bahkan ketika Baraya sudah di lantai 3 menuju lantai keempat, bisa saja Baraya itu sebenarnya kembali ke lantai 1 dan lantai 2. Begitu. Tanpa Baraya turun, naik aja terus gitu, tapi Baraya tiba di lantai yang lebih bawah. Secara logika itu nggak masuk akal, tetapi realitas itu seperti itu. Sains itu seperti itu. Jadi sebenarnya antara sains dengan logika sekarang itu benar-benar bertentangan. Jadi maksudnya Baraya ngelihat dunia sekarang ini, misalkan itu si tanaman warnanya hijau gitu ya, ini si kaca transparan dan sebagainya, itu berdasarkan pengamatan Baraya. Maksudnya ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang semuanya itu sepenuhnya terjadi. Kalau misalkan Baraya ada kemungkinan bahwa Baraya itu dilahirkan dan Baraya misalkan keguguran oleh itu ya karena masalah lain, maka itu dua kemungkinan itu terjadi secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Itu adalah mekanisme dunia yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan secara logika. Jadi orang-orang yang berpikir secara logika jangan dulu GR dengan itu, karena ternyata alam semesta ini bergerak dengan apa yang tidak kita pahami. Kan masalah utamanya tuh gini Baraya, kita tuh terlalu sombong. Jadi kita itu sebenarnya adalah bagian dari alam semesta. Karena kita adalah bagian dari alam semesta, kita tidak mungkin bisa memahami secara keseluruhan tentang alam semesta itu. Tetapi kenyataannya adalah kita selalu menyatakan ini begini, ini begini, ini begitu, berdasarkan logika berpikir kita. Nah itu masalahnya. Makanya sekarang para saintis pun menjadi galau dan menjadi bingung dan akhirnya kacau berpikirnya. Karena apa? Karena semua realitas-realitas dalam hukum fisika yang kita kenal sekarang itu ternyata tidak berlaku. Hukum fisika itu tidak pernah berlaku dalam tataran kuantum maupun dalam tataran relativitas gitu. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Tapi ya marilah kita kembali ke dunia analogi lagi gitu ya. Saya tanya kepada Baraya dan Baraya harus jawab ini ya. Menurut Baraya, apakah ada di dunia ini manusia berkepala 1000 gitu? Seperti dalam mitologi Yunani itu. Nah, kemungkinan besar Baraya menjawab bahwa tidak mungkin ada yang seperti itu. Ya kan nggak kepikiran juga bagaimana nanti tengkoraknya, bagaimana nanti syarafnya, bagaimana nanti kerongkongannya dan sebagainya. Nggak kepikiran juga nanti kepalanya segede apa kalau ada 1000 kepala dan lain sebagainya. Tapi kemudian dalam pernyataan ini saya harus ajukan kembali pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, emang sesuatu yang tidak terlihat oleh Baraya apakah berarti tidak ada? Kan belum tentu seperti itu. Dan apakah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh otak Baraya itu kemudian menjadi tidak ada? Ya kan nggak juga seperti itu. Jadi kemungkinannya bisa aja ada makhluk berkepala 1000 atau manusia berkepala 1000, mungkin saja. Hanya gara-gara kita tidak pernah melihatnya dan hanya gara-gara kita tidak sanggup untuk memikirkannya, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Begitu kan? Nah, tapi nalar logika manusia itu selalu berpikir kebalik, bahwa sesuatu yang tidak pernah kita lihat berarti dia tidak ada. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak teruji secara empiris berarti tidak benar. Nah kan itu
ya kacau. Dalam hal ini akhirnya menjadi sebuah pertanyaan yang kacau. Dan ini juga yang akhirnya menjadi jawaban dari Al-Ghazali itu, walaupun jawabannya akhirnya juga jadi cukup mengecewakan. Kan Al-Ghazali itu dalam Munkidnya yang kecil, buku kitabnya yang kecil itu, dia diajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Emang bagaimana ceritanya kita bisa mempercayai indrawi kita, padahal indrawi kita sering berbohong? Bagaimana ceritanya kita bisa mempercayai pada nalar logika kita, padahal nalar logika itu sering salah gitu? Kok bisa-bisanya kita percaya pada hal-hal yang semacam itu? Kan seperti itu. Nah, dan sekarang memang terbukti pada akhirnya bahwa apa yang kita ketahui selama ini tidak bergerak, tidak berjalan dengan mekanisme yang kita ketahui sama sekali. Semesta ini benar-benar misterius, semesta ini benar-benar membingungkan, ya kan? Dan mari kita masuk ke cerita yang lebih bikin kita galau, misalkan ya, ini dalam dunia sains tuh begini. Elektron itu mengitari proton, dan orbitnya itu kadang-kadang pindah ke sini, pindah ke sana tanpa kita ketahui bagaimana cara pindahnya. Sama seperti orang yang tadi itu naik tangga ke lantai 4 tapi tiba-tiba nggak tahu ceritanya gimana cerita pindahnya. Dia tiba-tiba ada di lantai 2, tiba-tiba ada di lantai 3 dan tidak pernah sampai ke lantai 4. Bagaimana ceritanya seperti itu? Dan yang lebih membingungkannya lagi adalah bahwa elektron-elektron itu ternyata superposisi. Dia mungkin saja ada di orbit ini, tetapi mungkin saja di waktu yang bersamaan dia ada di orbit ini, di waktu yang bersamaan dia ada di orbit ini. Padahal elektronnya cuma satu, tetapi dia superposisi. Elektronnya cuma satu, tetapi dia menempati banyak ruang sekaligus di waktu yang bersamaan. Jadi akhirnya elektronnya banyak, padahal aslinya satu gitu. Dan ini semuanya masalahnya hanya sekedar pengamatan saja. Nah, ini membingungkan kan? Tapi sains memang begitu. Nah, kalau memang jawabannya adalah seperti itu, mungkinkah ya? Mungkinkah rumah ini dan rumah Baraya dan rumah Pak SBY dan rumah Rocky Gerung dan sebagainya itu sebenarnya cuma satu aja? Yang membuatnya menjadi sangat bervariasi itu adalah gara-gara kita melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Mungkinkah sebenarnya kita tuh tunggal gitu? Mungkinkah HP dengan gunting, dengan daki saya ini, dengan celana, dengan lampu dan sebagainya itu sebenarnya satu, cuman dilihat dalam perspektif yang berbeda? Jadi, dan dia menempati tempat dan ruang waktu yang berbeda-beda. Kan ruang dan waktu juga relatif. Jadi mungkin aja sebenarnya seandainya tidak ada ruang dan waktu, kita tuh sebenarnya satu. Semuanya satu, langit itu satu, apa itu satu, dan kita melihatnya berbeda-beda karena kita memang melihat dalam perspektif yang berbeda. Saya dengan Baraya itu sebenarnya satu, tapi dalam perspektif yang berbeda kita akhirnya berbeda-beda. Mungkinkah seperti itu gitu? Jadi ini bisa dilihat tipis, bisa dilihat gini dalam satu waktu yang bersamaan, berarti ini kan bentuknya beda-beda gitu. Warnanya pun sebenarnya bisa beda-beda kalau diterangi oleh cahaya yang berbeda-beda. Mungkinkah realitas itu seperti itu? Silakan Baraya pikirkan, karena pikiran itu anfaedah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.